Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang dan pimpinan ranting Aisyah di seluruh Kabupaten Tuban, tiada kata yang patut kita sembahkan selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, kesempatan dan kesehatan yang diberikan Allah kepada kita. Kita masih diberi waktu untuk bermuajahah, untuk bersilaturahim lewat virtual. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita minadz dzulumati ilan nur, menuju jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Ibu-ibu rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Setelah kita meninggalkan 2 bulan yang dimuliakan Allah, 4 bulan sudah kita lalui, 2 bulan yaitu bulan Muharram dan bulan Rajab, kita lewati bulan Sa'ban, maka saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya dalam memasuki bulan Ramadan kita harus berbekal. Apa bekalnya? Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Bekal takwa inilah yang seharusnya ada dalam diri setiap manusia, setiap kita yang memasuki bulan suci Ramadan. Kita harus paham apa tujuan puasa kita dan fungsi puasa kita. Seluruh ibadah yang kita lakukan, dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, semuanya bermuara la'alakum tattaqun. Kita diminta oleh Allah pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Demikian juga dengan puasa kita. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kalian menjadi orang-orang yang muttaqin. Itu puasa. Keseluruhan ibadah juga semuanya bermuara kepada la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, seluruh dunia ini diseru oleh Allah. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang muttaqin. Ya. Marilah kita kaji ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Kita sudah diseru, diwajibkan atas kita untuk berpuasa, seperti juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, supaya kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Lalu bagaimana kita menjalankannya? Seperti apa kita harus menjalankannya? Tentunya kita banyak berbekal dengan takwa. Kita jadikan Ramadan ini seperti Ramadan terakhir dalam hidup kita. Insya Allah Ramadan kita ini akan lebih baik daripada Ramadan kita yang terdahulu. Itu harapan Allah.
Itu. Di akhir kita insya Allah akan menjadi semakin baik, semakin baik. Dan harapan kita juga, kita ingin, itu. Dalam hati kita ingin bagaimana menghabiskan puasa Ramadan ini dengan takwa yang sesungguhnya. Kita meminimalis dosa, benar-benar kita menjaga lisan kita, menjaga hati kita, memanage hati kita, mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Marilah kita berusaha mengisi hari-hari yang penuh rahmat ini, yang penuh maghfirah ini, yang insya Allah kita dibebaskan dari api neraka, dengan ibadah-ibadah yang nikmat, yang tanpa terasa lapar dan dahaga kita rasakan, tetapi yang kita rasakan adalah semakin nikmatnya kelezatan keimanan kita, kelezatan keindahan kita bertakarub kepada Allah, dengan banyak-banyak bermunajat kepada Allah, dengan banyak-banyak berzikir, dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Jangan dilupakan terutama baca Quran kita. Kita diwajibkan membaca Al-Quran setiap hari, bukan hanya pada saat Ramadan saja, tetapi di saat Ramadan inilah kita benar-benar, marilah kita kaji ayat-ayat Allah. Bagaimana seharusnya dalam kita melaksanakan puasa Ramadan ini. Gitu. Kita diwajibkan berpuasa bagi yang balik, bagi yang sehat akal, jasmani dan rohaninya. Gitu. Kita wajib untuk berpuasa. Bagi orang-orang yang sakit menaun, diberi rukhsah oleh Allah untuk membayar fidyah. Bagi orang-orang yang meninggalkan puasa dengan syar'i, bagi yang mens, bagi yang nifas, ayyamam ma'dudah, kita diwajibkan mengganti dari hari lain. Ayyamam ma'dudah, kita ganti di hari lain. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau berpergian, maka wajib mengganti di hari yang lain. Nah, itulah keindahan aturan Allah dalam Al-Quran. Insya Allah kita bisa menjalankannya dengan sangat indah, dengan sangat tidak terbebani. Tapi marilah jadikan puasa kita ini benar-benar nikmat rasanya, karena kelezatan keimanan kita, kelezatan keindahan kedekatan kita kepada Allah. Karena kita apa? Kita bertakwa, kita sholat, kita puasa, kita haji, semuanya itu hanya mengharap ridho Allah semata. Gitu. Kita ingin menjadi orang-orang yang mutakin, tetapi juga kita wajib minta kepada Allah untuk diridhoi amal usaha kita, amal ibadah kita, supaya ibadah kita tidak sia-sia. Kita di bulan Ramadan ini juga kita harus ingat bahwa di bulan Ramadan ini itu diturunkannya lah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Pada bulan Ramadan diturunkannya lah Al-Quran. Untuk apa itu? Hudal linnas, bagi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang berisi ayat-ayat yang tegas untuk membedakan mana hak dan mana yang batil. Di saat Al-Quran diturunkan di puasa Ramadan ini, marilah kita banyak-banyak mengkaji Al-Quran. Kita banyak-banyak mendekat kepada Allah. Kita banyak mentadaburi Al-Quran. Kita memang harus punya ilmu. Bagaimana wudhu saja kita harus punya ilmunya. Sholat kita juga harus punya ilmunya. Untuk mendidik anak kita juga tahu ilmunya. Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kita juga harus tahu ilmunya. Semuanya ada dalam Al-Quran. Tinggal kita sebagai abdi Allah, sebagai hamba Allah, mampukah kita sudah diberi Al-Quran? Mampukah kita menjadikan Al-Quran itu bukan hanya sebagai bacaan, tetapi sebagai petunjuk bagi kita manusia? Di
Di ayat selanjutnya Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil lahum yarsyudu. Jika umatku bertanya tentang aku Muhammad, maka jawablah aku dekat. Aku mengabulkan doa-doa mereka. Tetapi sebelum kita dikabulkan doa kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus beriman dan bertakwa. Ya. Itu adalah hubungan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita memanfaatkan kesalehan sosial kita di bulan Ramadan ini? Ya, hidup kita harus seimbang. Kita melaksanakan ibadah, semuanya zakat, puasa, haji. Itu bukan hanya kita kepada Allah, tetapi juga kita kepada sesama manusia. Ya. Sesama manusia bagaimana kita? Marilah kita meringankan beban mereka. Seperti kita merasakan lapar dan dahaga mereka. Kita banyak-banyak bersedekah. Kita banyak-banyak berinfak di bulan puasa ini. Gitu. Kita memberi buka di masjid-masjid, di musola-musola. Luar pahalanya luar biasa, insya Allah dilipat gandakan. Tetapi kita tidak boleh menghitung-hitung pahala dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Terserah Allah yang akan membalas semua itu. Ya, kita banyak bersedekah, kita mengeluarkan zakat. Semuanya itu adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Kita bersilaturahim, kita bertemu saudara-saudara kita di musola, di masjid untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Tetapi ingat, di masih masa pandemi ini kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Tetapi kita tidak boleh terlalu apatis, kita tidak boleh terlalu takut. Nanti jangan-jangan imun kita akan menurun. Ya. Bagaimana supaya imun kita itu tetap stabil? Kuncinya adalah dengan baca Al-Quran. Dengan benar-benar yakin kepada Allah. Jangan sampai kita punya penyakit ragu pada kebesaran Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adzabun alimum bima kanu yaktibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit yang utama dalam diri manusia adalah ragu pada kebesaran Allah, ragu pada keesaan Allah. Ya. Itu jangan sampai ada terbersit sedikit pun dalam diri kita. Kita berdoa kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah. Kita bertakwa kepada Allah ini sambil bertawakal kepada Allah, supaya kita itu tenang dalam kehidupan kita. Allah nanti yang akan menentukan kita. Selama kita masih sudah menjaga protokol kesehatan, kita tidak mengabaikan COVID ini. Kita tahu bahwa COVID ini datangnya dari Allah. Fa idza maritu fa huwa yashfi. Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang akan memberikan obatnya. Yakinlah itu. Insya Allah, Allah akan mengangkat COVID ini sesegera mungkin. Insya Allah. Supaya hati kita benar-benar tenang dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Dalam menjalankan ibadah kepada Allah, sekalipun di masa pandemi ini, kita jangan sampai merasa khawatir, merasa khawatir. Semua yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kena, itu memang sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Bahwa seseorang yang mendapatkan ujian dari Allah itu memang sudah ditulis oleh Allah. Ma'asobakum min musibatin illa biidznillah. Ya, semua ujian, semua musibah yang terjadi ini tidak akan terjadi tanpa izin dari Allah. Nah, yakinlah itu pada diri kita masing-masing. Insya Allah kita bisa menjalankan puasa Ramadan ini dengan tenang, dengan tumakninah, dengan banyak-banyak mendekat kepada Allah, dengan banyak-banyak mentadaburi Al-Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Kita luangkan waktu kita yang 1 bulan penuh ini hanya untuk Allah semata. Marilah, insya Allah kita bisa sedikit demi sedikit kita lakukan. Dari mulai hari pertama insya Allah sampai hari terakhir, kita disehatkan oleh Allah, kita mohon sehat dari Allah, kita mohon rahmat dari Allah, kita mohon diberkahi ibadah puasa kita. Insya Allah kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan ampunan dari Allah, dan insya Allah kita dibebaskan dari api neraka.
Karena dalam bulan puasa ini ada satu malam yang insya Allah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, marilah kita pergunakan 10 hari terakhir nanti kita berlomba-lomba ada di dalam musola, ada di dalam masjid untuk melaksanakan iktikaf. Tahun lalu juga saya tetap melaksanakan iktikaf. Saya tidak khawatir, insya Allah Allah melindungi saya. Saya tetap iktikaf selama 10 hari. Sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi saya dan keluarga terutama. Dan insya Allah kita diberikan kesehatan oleh Allah. Dalam menjalankan puasa Ramadan ini, kita diberi berkah oleh Allah sampai nanti bisa menjalankan sampai akhir puasa kita. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Nasrun minna wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.